بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. Ya, itu kok gawe barang lagi singgah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita hingga pada hari ini, siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita masih dapat melaksanakan panggilan Allah, yakni sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita kaum muslimin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah sehingga kita dapat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, gemuruh situasi sudah lewat. Kita patut bersyukur kepada Allah karena tidak ada sesuatu yang berarti terjadi. Mudah-mudahan kondisi seperti ini senantiasa terus berjalan hingga kita menuju satu hal, titik yang menjadi angan-angan dan menjadi harapan kita bersama. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 496 yang bunyinya Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa asyara ila dari Abdullah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala thumma birrul walidaini qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walau istazadtu lazadani. Abu Amru Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami, kata Abu Amru, seraya menunjuk rumah Abdullah. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha. Lalu Abdullah bertanya kembali, lalu apalagi Rasulullah menjawab, birrul walidain, yaitu memuliakan kedua orang tua.
Lalu apalagi Rasul? Jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita saat ini sudah bergeser dari 2023 menuju 2024. Seyogyanya kita mau introspeksi diri, mau muhasabah diri apa yang sudah kita lakukan pada 2023 dan apa yang belum kita lakukan 2023, maka 2024 harus kita lakukan. Wabil khusus masalah ibadah kepada Allah. Kalau kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya melakukan yang seperti itu? Atau kadang-kadang jalan, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau Rasulullah menyampaikan yang demikian, tentunya kita harusnya mengikuti yang seperti ini. Tinggalkan urusan duniamu. Jangan ribut. Jangan ribet urusan dunia. Tetapi menomorduakan urusan dengan Allah. Kalau hal ini dicintai oleh Allah karena apa? Karena kita mendahulukan hak Allah daripada hak kita. Ketika muadzin memanggil kita untuk sholat, kenapa kita nggak bergegas? Padahal kita santai di rumah, nggak ada pekerjaan lain, tapi nunggu. Ini yang nggak disukai. Jangan-jangan kalau kita menunggu nanti jam 2 saya akan sholat duhur. Apakah sholatnya nggak sah? Sah, sholatnya sah. Dapat pahala? Dapat. Tapi Rasulullah meminta yang seperti ini kepada kita. Kenapa kita tidak mau mengikutinya? Masih banyak saudara-saudara kita yang menyepelekan yang seperti ini. Meringankan. Kalau kita lihat dari kita, sholat 4 rakaat, rata-rata nggak sampai 10 menit. Apalagi sholat sendiri. Ya, 5 menit. Sholatnya seperti orang yang mau nyusul dukun bayi. Tapi itu pun jarang kita lakukan di awal waktu. Oleh karena itu, hal yang dulu untuk muhasabah diri kita ke 2024 dan seterusnya, mari kita awali yang seperti ini. Kalau kita tahu apa yang terkandung di dalam sholat awal waktu, di samping dicintai Allah adalah diantaranya diampuni dosa-dosa kita. Jaminan Allah adalah surganya Allah. Kalau kita tahu yang demikian, tentu kita berbondong-bondong, gak malas. Memang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sholat itu ada waktu yang ditentukan sudah. Memang sholat duhur jam 2 boleh, siapa yang melarang? Waktu apa? Jam 2 sampai 4 boleh. Jam 2:30 boleh, asal belum adzan asar. Sah. Tapi nilainya bagaimana? Nah, ini saya gambarkan. Ini lampu listrik untuk penerangan. Dengan adanya listrik, kita tidak setiap hari telepon ke PLN, Pak tolong dimatikan dan urip kidul. Enggak, tetap jalan. Yang kedua ada lampu pitromat, juga fungsinya untuk penerangan. Yang ketiga lampu lilin atau teplo, juga untuk penerangan ketika gelap. Tetapi mari kita lihat, listrik yang seperti ini meneranginya luas. Ini gambaran saja. Lampu pitromat bisa menerangi ketika gelap, tapi hanya sekitar, nggak sampai membias. Apalagi lilin dan teplo kecil. Ini gambaran. Kalau seandainya kita
Sholat di awal waktu, insya Allah seperti penerangan dan seperti listrik. Wajah kita nampak ke depannya nanti. Tapi kalau sholatnya di aku, lu orang ini lu, kadang-kadang orang banyak nyeletuk, jamaahnya rutin seperti itu. Wah, wajahnya kok ulu raka-rukaruan. Nah, di sini sholatnya rutin, tapi gak nampak sama sekali. Coba kita awali mulai hari ini. Sholat kita awalkan di awal waktu. Karena apa? Karena nilainya ini besar banget. Besok kita akan dibantu oleh Allah ketika kita menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau sudah demikian, kenapa sih kok kita enggan? Toh nanti jam 2 kita juga sholat 4 rakaat juga. Kenapa enggak kita segerakan? Ayo kita introspeksi diri kita. Kalau 23 belum, ayo kita awali. Untuk ke depan. Yang kedua kata Rasulullah, yaitu memuliakan orang tua. Saudara, bagi yang masih ada orang tua, muliakan orang tua ini. Apakah memuliakan orang tua harus membelikan mobil, membuatkan rumah tingkat? Enggak. Orang tua enggak berharap seperti itu kok. Orang tua setiap bulan sampean kunjungi saja, naudzubillah, bahagianya. Yuk kembalikan pada diri kita. Ketika sampean keluar dengan teman-teman makan di warung, makan di restoran, pernahkah di hati sampean ingat, mbokku saiki iki mangan opo? Ayo introspeksi diri. Bahkan ada orang, sebagian dari saudara kita, ketika ada pengajian, selesai pengajian, selesai tausiah, minum yang diminum oleh ustadznya royoan. Pernah melihat mungkin? Ada apa itu? Ini ada berkahnya. Diminum. Tanya kepada diri sampean, pernahkah sampean minum bekas minuman ibu sampean, bapak sampean? Tanya. Tapi kenapa kepada orang lain seperti itu? Sampean ketemu pimpinan sampean di kantor, bongko-bongko. Tapi ketika kita berjumpa dengan kedua orang tua kita, kepalan dana. Padahal ibu kita 9 bulan 10 hari membawa kita dalam kandungannya, berat. Lalu apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Tanya pada diri kita. Kita ubah sekarang. Yang masih punya orang tua, segera mungkin minta maaf kepada orang tua saat ini juga. Tapi bagi kita yang sudah nggak punya orang tua, memperbanyak doa supaya Allah meringankan dosa dan menerima beliau-beliaunya. Sampai-sampai ada satu kisah, ada sahabat Nabi menjelang mau meninggal, berhari-hari sekaratul maut gak mangkat-mangkat. Berita ini sampai didengar oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajak para sahabat untuk mendatanginya. Begitu melihat Rasulullah, tahu Rasulullah menemui ibunya. Wahai ibu, tolong dimaafkan kesalahan anak sampean itu. Ibunya bekengkeng ragelem. Anak sampean tersiksa, dia nggak bisa meninggal kalau nggak sampean sepuro. Nggak gelem, ngotot, karena terlalu banyak. Mangkele wong tua terlalu banyak. Lalu apa kata Nabi? Wahai sahabat, cari kayu bakar sebanyak-banyaknya. Lalu ibunya tanya, kenapa? Kok harus cari kayu bakar? Ya, untuk membakar anakmu biar cepat mati. Seketika itu juga ibunya memaafkan anaknya dan berjalan dengan baik. Anaknya meninggal. Sampai seperti ini, contoh ini, kisah ini harusnya menjadi suri teladan bagi kita. Dan anak-anak bisa ganti wong tuane. Lah tambah wong tuane direng-oreng. Dibentak-bentak, wabil khusus ibunya. Ini kan kebangetan. Ada satu kisah kembali. Ketika Nabi mau hijrah
Ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah, "Wahai Rasul, izinkan aku untuk mengikuti hijrahmu." Apa yang katakan Rasulullah? Balik bertanya Rasul, "Apa orang tuamu masih ada?" "Masih kedua-duanya Rasulullah." "Pulanglah kau, rawat kedua orang tuamu." Itu sama dengan jihad. Ini peringatan bagi kita, bagi yang masih muda-muda, yang orang tua kita masih ada. Muliakan. Kadangkala kita duwe bojo ayu kalah karo bojone. Apa yang nyelempitno duit nang mboke ae, tolah-toleh, koyok diuber setan. Saking takutnya dengan istrinya. Enggak takut dengan Allah. Beri penjelasan kepada istri. Ibu, ridhonya ibu adalah ridhonya Allah. Ini satu gambaran bagi kita. Daripada jihad, lebih bagus memuliakan orang tua. Karena dalam kehidupan kita, jihad itu bukan hal yang paling utama. Kalau menurut hadis ini susunannya, yang pertama adalah sholat awal waktu dan menghargai atau memuliakan orang tua. Kita harus berubah. Apalagi kita masih punya orang tua. Muliakan. Ada kalanya orang tua kita hidup di desa, hidupnya kurang dari kecukupan, sedangkan kita di sini bergelimang harta, moro-moro nang wong tua, nek riyoyo, ngekei kabar, "Mbok, aku arep balik ambek putumu." Yang di desa sana menyiapkan semua apa kebutuhan. Sampean dimasakno masakan senengan sampean. Putu-putu nih, dienak-enak no. Tapi apa? Begitu kita sampai ke sana, kita balik. Salam tempelin nang boke, karo biaya ning rambut awake dhewe ambek anak-anake dhewe, luwih akeh sing ditanggo rambut. Berpikir kita, siapa yang melukis kita? Ada kedua orang tua kita. Saya sampaikan seperti ini, sebenarnya ini banyak sekali, sering kali. Tapi saya lihat banyak orang tua yang masih seperti itu. Dan anaknya jadi. Anak-anaknya suge, tumpahnya mobil. Orang tuanya pemulung. Dari sisi kemanusiaan saja, pantaskah yang seperti itu? Jangan sampai ada di jamaah kita. Ayo kita rubah seperti itu. Hal yang seperti ini harusnya dinomorsatukan. Bukan berarti kita menentang kodrat kita dengan istri kita, enggak. Istri tetap istri. Tetapi semua diberi penjelasan. Ini loh yang seperti ini. Sebab apa? Contohnya ada. Ada 3 pemuda, pengembala domba. Hujan lebat, badai gurun, tersesat dia. Dia masuk ke gua. Guanya tertutup batu. Ketika badai reda, batu nggak bisa dibuka. Ketiga pemuda ini akhirnya bergantian. Pemuda yang pertama mencoba untuk membuka batu itu. Gagal. Pemuda yang kedua gagal juga. Tinggal pemuda yang ketiga. Apa doa pemuda itu? "Wahai Allah, berilah aku kekuatan, aku hamba-Mu. Hanya Engkaulah yang bisa memberikan kekuatan. Hanya Engkau yang bisa membukakan batu besar itu. Sebab kalau tidak terbuka gua ini, maka aku tidak akan bisa memberi susu kepada kedua orang tuaku." Subhanallah. Ini satu pelajaran bagi kita. Coba kalau tidak percaya, bagaimana saudara kita, pengusaha pribumi kita satu-satunya, Khairul Tanjung, dengar orang tuanya. Kalau sampai ke desanya sana, kakinya dicuci, diciumi orang tuanya. Sampai nek salaman karo kiai, karo ulama, sampai nambungi tangani. Nek sampean salaman karo mbok, sampean gak tahu. Bener, saya ngomong terang-terangan ini.
Padahal yang memberi kehidupan sampean adalah orang tua kita. Tapi apa balasan kita? Nek sampean tidak tersentuh hati sampean, itu urusan sampean. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi anak yang mau dinyengeri wong tua, insya Allah walaupun hidupnya nggak kaya, tapi namanya rezeki tetap ada. Muliakan orang tua itu. Saya berharap, karena apa? Doa kita paling didengar oleh Allah. Nek sampean ngombe bekas minumannya Ustadz, bukan tidak berkah. Mencium tangannya kiai bukan nggak berkah, ada keberkahan di situ. Tapi justru keberkahan yang paling besar adalah keberkahan di tangan atau pada diri ibu kita. Sampai nggak tahu ngambung tangannya ibu, nggak tahu ngerangkul ibu. Tapi nih ono ustaz, ono kiai, salaman, dirangkul, cipika-cipiki, ambek boe nggak tahu. Nyalahi tatanan enggak seperti ini. Tanya kepada diri kita. Gak usah tanya kepada orang lain. Bayangkan diri kita. Kalau hal yang demikian dilakukan oleh kita, nanti ke depannya kalau kita dibalas oleh anak kita, jangan nyesel. Ini. Ayo, bergugah hati kita. Yang sekarang masih punya orang tua, sebelum Ramadan, datangi, minta maaf. Jangan sampai orang tua kita berundel karena kelakuan kita. Jangan sampai mereka merasa kurang enak dengan diri kita. Loskan saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menggugah hati kita. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Baru-baru kita berjuang. Belum selesai perjuangan itu. Tetapi yang lebih utama jihad ini, jihad tidak harus. Sebagian ulama mengatakan jihad itu fardu kifayah. Karena apa? Karena sebagian ada yang melakukan, maka gugur kita. Tapi situasi mengendaki lain. Nah, maka jihad itu situasional. Kalau seperti yang kemarin-kemarin, agama kita dinistakan, ayat-ayat Allah dihinakan, maka kita harus berbuat. Kalau mereka menembaknya di medsos, ya kita balang dengan di medsos juga. Ringan-ringan saja. Tapi bukan satu hal yang paling utama. Yang paling utama kata Rasul adalah sholat tepat waktu dan memuliakan kedua orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini ada manfaat bagi kita bersama ke depannya, sehingga kita dapat merubah sesegera mungkin sebelum ajal menjemput kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد لا نبي بعده ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Al-ayah. Saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini saya hanya menggarisbawahi apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Penekanan saya ingatkan kembali, sholat tepat waktu, di atas waktu, ndak usah diolor-olor. Ngolor sholat iya nek dikei urip. Gurung sholat duhur, malakul maut datang menjemput kita nggak bisa menolak. Yang perlu kita ingat, kata Allah, likulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap makhluk hidup ada batasan untuk hidup.
Fa idza jaa ajaluhum rikala janane iku wis teka la yastakhiruna sa. Kita minta mundur nggak akan bisa. Oleh karena itu, himbauan Nabi yang seperti ini adalah sesuatu hal yang amat sangat mulia. Kita utamakan kepentingan Allah. Kita utamakan apa yang dimaui oleh Allah. Karena semua apa yang kita miliki, semua yang ada pada diri kita adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni oleh Allah atas dosa dan kesalahan kita. Marilah kita memohon kepada Allah agar kita mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fala dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawwu sufufakum fa inna tasjadas sufu min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shafnya, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Sawwu sufufakum. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن